Di Istana Topkapi Istanbul, dalam kilauan mozaik dan aroma dupa, para darwis berputar dalam ekstase, mengulang nama-nama ilahi dalam zikir yang tak henti. Di sisi lain dunia, di keraton Jawa yang megah dan penuh misteri, penari bedaya melangkah dalam meditasi gerak. Setiap lekuk tubuh dan ayunan kain adalah doa, adalah pencarian makna terdalam. Dua tradisi yang terpisah ribuan kilometer, dipisahkan oleh samudra dan zaman, namun menyanyikan lagu yang sama. Sebuah lagu tentang kerinduan tak terbatas, tentang perjalanan pulang menuju sumber segala ada, pencarian penyatuan dengan yang ilahi. Jalan Sufi dan kearifan Jawa, dialog cinta ilahi dalam dua budaya, Fana versus Manunggaling Kawula Gusti. Dalam diamnya zikir yang memecah keheningan malam, dalam heningnya semedi yang menembus batas kesadaran, ada satu bahasa universal yang berbisik dari kedalaman jiwa, kerinduan akan Sang Pencipta. Inilah dialog abadi antara jalan Sufi dan kearifan Jawa, dua budaya yang kaya, dua ekspresi spiritual yang bertemu dalam cahaya cinta ilahi yang tak terhingga. Mengapa dua jalan yang terpisah geografis dan historis ini bisa bergetar pada frekuensi yang sama? Mengapa mereka seolah menyuarakan pesan yang serupa tentang esensi keberadaan? Mari kita telusuri titik temu, nuansa perbedaan, dan harmoni yang tersembunyi dalam dua jalan spiritual yang agung ini. Konsep penyatuan diri, akar spiritual. Inti dari setiap perjalanan spiritual adalah pencarian akan kesatuan. Penyatuan diri dengan realitas yang maha tinggi. Dalam jalan Sufi, konsep ini dikenal sebagai fana. Suatu kondisi di mana ego atau identitas pribadi lenyap, lebur dalam hadirat ilahi. Ini bukan penghancuran diri secara fisik, melainkan peleburan kesadaran diri yang terpisah ke dalam kesadaran yang maha luas. Fana adalah puncak mahabbah, cinta yang mendalam kepada Tuhan yang dikemahkan dalam puisi-puisi mistis para sufi besar seperti Jalaluddin Rumi. Kau harus mati sebelum mati, serunya. Ini adalah ajakan untuk mematikan ego, menanggalkan segala keterikatan duniawi, agar yang tersisa hanyalah cinta ilahi. Al-Hallaj dengan berani menyeru, "Ana al-haq, akulah kebenaran," bukan dalam kesombongan, melainkan dalam kesadaran penuh bahwa dia telah sepenuhnya tercelup dalam samudra ketuhanan. Rabi'ah al-Adawiyah beribadah bukan karena takut neraka atau mengharap surga, melainkan murni karena cinta, ingin menyatu dalam kekasih abadi. Sementara itu, dalam kearifan Jawa, kita menemukan filosofi mendalam yang disebut Manunggaling Kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhannya. Ini adalah konsep yang tercatat dalam karya-karya sastra klasik seperti Serat Centini dan menjadi inti ajaran spiritual Syekh Siti Jenar yang kontroversial namun mencerahkan. Manunggaling Kawula Gusti bukanlah peleburan fisik, melainkan sebuah penyadaran bahwa sejatinya diri yang paling dalam, sukma sejati, sudah satu, sudah menyatu dengan Gusti, dengan Tuhan. Ini adalah pengakuan akan percikan ilahi yang bersemayam dalam setiap insan. Syekh Siti Jenar pernah menegaskan, kebenaran sejati adalah ketika kau menyadari dirimu adalah Dia. Ini adalah penegasan
bahwa manusia adalah mikrokosmos dari makrokosmos, bahwa keilahian tidak terpisah jauh, melainkan bersemayam dalam esensi keberadaan kita. Memang ada nuansa yang berbeda. Para sufi cenderung menekankan sebuah proses penghancuran ego, sebuah perjuangan aktif untuk melampaui batas-batas individu melalui cinta yang membara, hingga tiada lagi yang tersisa selain Tuhan. Ini adalah perjalanan kembali ke asal. Sedangkan dalam konteks Jawa, manunggaling kaula Gusti lebih sering dipahami sebagai penyadaran terhadap kondisi keesaan yang sudah ada sejak awal. Sebuah realisasi bahwa diri yang sejati sesungguhnya tak pernah terpisah dari Tuhan, hanya saja tertutup oleh ilusi dan nafsu duniawi. Ibarat permata yang tersembunyi dalam lumpur, ia tak perlu diciptakan, melainkan hanya perlu ditemukan dan dibersihkan. Namun di balik nuansa itu, gaungnya sama. Jika sufi dengan lantang menyebut ana al-haq, akulah kebenaran, adalah pengakuan diri yang telah melebur dalam Tuhan, orang Jawa meresponnya dengan inna ruhi wa ruhallah, sesungguhnya ruhku adalah ruh Allah. Itu adalah gemuruh jiwa, ekspresi puncak dari kesadaran yang telah hapus dalam keesaan ilahi, melampaui dualitas hambanya dan Tuhannya. Metode spiritual, ritual dan simbol. Untuk mencapai penyatuan itu, kedua jalan ini menawarkan metode spiritual yang intens dan mendisiplinkan diri. 1. Dzikir. Sufi versus tapa brata dan kungkum Jawa. Para sufi menggunakan dzikir, pengulangan nama-nama Tuhan atau kalimat-kalimat suci sebagai alat konsentrasi utama. Dzikir bisa dilakukan dalam kesendirian atau dalam jamaah yang menggetarkan dengan irama yang berulang, kadang diiringi gerakan tubuh yang ritmis. Setiap helaan nafas adalah dzikir. Setiap detak jantung adalah pengingat akan Yang Maha Ada. Ini adalah upaya membersihkan cermin hati dari karat-kalat duniawi, menarik kesadaran dari hiruk-pikuk eksternal menuju keheningan internal yang penuh hadirat. Di sisi lain, tradisi Jawa memiliki tapa brata, sebuah praktik meditasi, asketisme, dan laku prihatin yang mendalam untuk menyucikan diri. Ini bisa berupa puasa yang ketat, tapa bisu, diam tanpa bicara, tapa kungkum, berendam dalam air, seringkali di sungai atau mata air suci di malam hari, atau laku-laku lain yang menguji ketahanan fisik dan mental. Tujuan utamanya sama, mendisiplinkan raga, membersihkan jiwa, mengendapkan gejolak pikiran, dan membuka pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Keduanya sepakat, jalan spiritual yang sejati membutuhkan disiplin keras, pengorbanan, dan dedikasi total, bukan sekedar ritual kosong, melainkan sebuah proses alkemikal yang mengubah diri dari unsur yang kasar menjadi esensi yang lebih halus. 2. Tarian spiritual. Selain zikir dan tapa, ekspresi gerak juga menjadi medium sakral. Sufi mengenal tarian berputar. Yang paling terkenal adalah tarian Darwish Melavi. Putaran yang tak henti, dengan satu tangan mengarah ke langit menerima berkah dan satu tangan mengarah ke bumi menyalurkan berkah, adalah simbol dari perjalanan kosmis jiwa
yang mencari kesempurnaan. Setiap putaran adalah perjalanan menuju poros diri, menuju titik pusat kesadaran hingga mencapai ekstase. Sebuah kondisi di mana batas antara penari dan tarian ilahi menghilang. Sementara itu, Jawa memiliki tari bedayah, sebuah tarian sakral yang gerakannya begitu pelan, anggun, dan penuh makna simbolis. Tari bedayah bukan sekedar pertunjukan, melainkan meditasi gerak, penjelmaan doa tanpa kata. Setiap gerakan yang gemulai, setiap postur yang statis merepresentasikan dialog jiwa dengan yang ilahi tentang keselarasan mikrokosmos dalam diri dengan makrokosmos semesta. Zikir dan semedi, tarian berputar dan tari bedayah adalah dua mata air dari sungai yang sama, membersihkan ego, menyucikan hati, dan mengarahkan seluruh diri pada penyatuan dengan Yang Maha Suci. Konsep guru spiritual. Dalam perjalanan yang penuh tantangan ini, bimbingan adalah kunci. Dalam tradisi Sufi, peran mursyid, guru spiritual yang memiliki silsilah atau rantai guru yang jelas hingga ke Nabi Muhammad SAW sangatlah sentral. Mursyid adalah pemandu yang berpengalaman, ibarat dokter ruhani yang mendiagnosis penyakit hati dan memberikan obat spiritual yang tepat. Ia adalah peta jalan, mercusuara yang menerangi kegelapan, memastikan murid tidak tersesat dalam lautan pengalaman mistik. Kepatuhan kepada mursyid adalah bagian integral dari tarekat, karena melalui bimbingannya lah seorang murid bisa mencapai maqam atau tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Berbeda namun serupa, dalam kearifan Jawa dikenal konsep guru sejati. Guru sejati ini tidak selalu berwujud manusia fisik. Ia bisa berupa suara hati nurani yang paling dalam, intuisi yang membimbing, atau bahkan pengalaman hidup, alam semesta, dan terkadang wisik, bisikan gaib atau ilham yang datang dari dimensi tak terlihat. Guru sejati adalah manifestasi dari kesadaran ilahi dalam diri, yang menuntun seseorang menuju pencerahan dari dalam. Perhatikan perbedaan yang menarik. Sufi sangat menekankan validitas rantai guru atau silsilah atau sanad yang harus jelas dan tidak terputus hingga ke sumber utama, memberikan legitimasi dan keabsahan ajaran. Sedangkan di Jawa, meskipun ada guru-guru fisik yang dihormati, konsep guru sejati lebih fleksibel dan esoteris. Guru bisa berupa alam, pengalaman, atau bisikan spiritual yang bersifat personal. Keabsahan ajaran bukan hanya dari silsilah, tetapi dari rasa atau pengalaman batin yang mendalam. Namun esensinya sama, keduanya mengakui bahwa perjalanan spiritual membutuhkan panduan, baik dari luar maupun dari dalam diri, untuk mencapai tujuan akhir. Kontroversi dan pertemuan, puisi dan seni, bahasa cinta. Sejarah mencatat bahwa gagasan-gagasan yang mendalam seringkali memicu kontroversi, namun juga membuka jalan bagi pertemuan-pertemuan yang indah. Al-Hallaj dihukum mati karena pernyataannya, sementara Syekh Siti Jenar juga menghadapi nasib serupa atas ajaran manunggaling Kawula Gustinya. Namun dari abu kontroversi, lahirlah keindahan. Puisi dan seni menjadi bahasa universal yang melampaui batas dogma. Puisi-puisi Sufi, seperti karya Rumi yang abadi, bukan sekedar sastra, tapi jeritan hati yang merindukan Sang Pencipta. Jadikan aku pencintamu adalah seruan universal yang menyentuh sanubari,
sebuah permohonan untuk melebur dalam kasih ilahi. Puisi mereka membahas keterpisahan, kerinduan, mabuk cinta ilahi, dan akhirnya penyatuan abadi. Sementara itu, dalam khazanah Jawa, keindahan itu terwujud dalam tembang-tembang yang syarat makna. Ambil contoh tembang seperti Gusti mugi panjenengan nyawiji kalawan kawulo, yang artinya, Tuhan, semoga Engkau menyatu dengan hamba-Mu. Ini bukan sekedar lirik, melainkan mantra, meditasi, dan doa yang diungkapkan melalui keindahan bahasa Jawa, penuh metafora dan alegori tentang perjalanan jiwa. Yang paling menarik adalah bagaimana kedua tradisi itu secara historis bertemu di Nusantara. Para wali songo di Jawa pada abad ke-15 dan 16 adalah ulama sufi yang jenius dalam mengadaptasi ajaran Islam agar dapat diterima dan berpadu dengan budaya lokal yang sudah mengakar. Mereka menciptakan dzikir yang diiringi tembang Jawa, bukan lagi hanya lantunan Arab, melainkan harmoni melodi gamelan dan syair berbahasa Jawa yang mengusung makna-makna dzikir. Ini mendekatkan ajaran spiritual ke hati masyarakat. Kaligrafi Arab berbentuk wayang kulit, sebuah visualisasi akulturasi yang brilian. Aksara suci Al-Quran dan hadis dituliskan dalam bentuk-bentuk wayang kulit, simbolisasi mendalam yang menghubungkan dua dunia spiritual. Konsep mistik Jawa seperti Sangkan Paraning Dumadi diisi dengan makna tauhid sufi tentang penciptaan dan kembali kepada Sang Pencipta. Ini adalah jembatan intelektual dan spiritual yang menghubungkan kosmologi Jawa dengan pandangan dunia Islam. Pertemuan ini bukan tentang dominasi, melainkan tentang harmoni, tentang bagaimana cinta dan kearifan mampu merangkul perbedaan dan menciptakan sebuah sintesis yang indah. Dua jalan, satu tujuan, kesatuan dalam keragaman. Di tengah dunia yang kian tercerai-berai oleh perbedaan, jalan sufi dan kearifan Jawa mengingatkan kita pada sebuah kebenaran universal. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan semua hati yang merindu. Keduanya adalah peta jalan yang mengarah pada satu tujuan, pada realitas yang Maha Esa. Sufi datang dengan bahasa cinta yang kuat dari Persia dan Timur Tengah, mengusung esensi tauhid dan mahabbah melalui puisi, dzikir, dan tarian ekstatis. Jawa merespon dengan kearifan lokalnya yang mendalam, melalui laku tapa, tembang syarat makna, dan konsep manunggaling kawulo Gusti yang berakar pada budaya luhur. Dua ekspresi budaya yang berbeda, namun sama-sama mencari penyatuan dengan yang satu, melampaui segala dualitas. Transformasi kesadaran dari ego yang terbatas menuju kesadaran ilahi yang tak terbatas. Cinta sebagai jalan tertinggi, motor penggerak seluruh perjalanan. Seperti kata Sang Rumi yang abadi, ada ribuan cara untuk bersujud, menunjukkan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui berbagai jalan spiritual. Dan Jawa menambahkan dengan hikmahnya,
sedulur papat kalima pancer, 4 unsur diri, nafsu amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah harus bersatu dan selaras dalam pusat ilahi, dalam diri yang sejati. Ini adalah seruan untuk keselarasan internal yang mengarah pada kesatuan dengan Sang Pencipta. Ini bukan tentang memilih salah satu, melainkan tentang merayakan kekayaan spiritual yang tak terbatas. Tentang memahami bahwa di kedalaman setiap hati ada kerinduan yang sama, sebuah benih cinta ilahi yang menunggu untuk mekar. Manakah jalan yang lebih dekat dengan hatimu? Jalan cinta ala sufi yang membakar, atau laku spiritual Jawa yang mengendapkan? Atau mungkinkah keduanya beresonansi dalam jiwamu? Bagikan pengalaman dan pandanganmu di kolom komentar di bawah ini. Mari berdialog dalam semangat saling menghargai. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya tentang perjalanan spiritual dan kearifan kuno. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan mencari cahaya cinta ilahi. Sampai jumpa di video berikutnya.